Apaan? Ini udah mulai kan? Gue mau nyanyi. Bayar. Kok bayar sih? Orang ada aturan yang baru. Kata siapa? Kata Pak Jokowi. Yah, udah nggak bisa nyanyi sembarangan loh. Balik lagi di Jul ID. Jangan jual tambah data yang Valid. Oke. Rambut gue keren kan? Rambut lu Anjir. sama dong. Ini mah sama. Kita lu kayak rocker dah. Rocker juga manusia. Bayar. Kita udah nggak usah nyanyi lagu-lagu orang. Sekarang kita harus bikin lagu sendiri biar bisa menikmati karya sendiri. Kan nggak semua yang karya kita bisa kita nikmatin sendiri. Kita juga pengen nikmatin karya orang lain gitu loh. Iya sih benar. Tapi nih ya, gue nggak tahu nih Kak, angin segar atau apa atau kontra. Jadi Pak Presiden Jokowi baru menekan PP baru nih, yaitu tentang musik. Betul. Ya kan? Yeay, musisi sejahtera. Berarti sekarang udah nggak akan ada yang bilang, ya musisi mah nggak akan dihargain di Indonesia. Nah, yang ngomong kayak gitu gue tamparin abis ini. Sekarang udah dihargai oleh pemerintah nih, udah dihargai nih. Iya. Ada PP nih ya. Presiden Joko Widodo menandatangani peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2021 Yap. tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan musik pada 30 Maret 2021. Yeay, musisi sejahtera. PP 56 tahun 2021 ini dikeluarkan karena pertimbangan perlunya memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak cipta terkait ekonomi penggunaan lagu secara komersial. Ya. Kan? PP ini juga bertujuan mengoptimalkan fungsi pengelolaan royalti hak cipta atas pemanfaatan ciptaan dan produk terkait di bidang musik. Iya, Nih, betul, asik. Jadi ini mengutip dokumen PP yang ada di Setek RI nih ya. Pasal 3 PP 56 2021 menyebutkan setiap orang bisa menggunakan lagu dan atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan catatan harus membayar royalti dulu nih kepada pencipta, pemegang hak cipta dan atau pemilik hak terkait. Pembayaran itu dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau disebutnya LMKN. Ya kan? Ini bentuk pelayanan publik bersifat komersial nih ya. Yang bayar nih adalah seminar dan konferensi komersial, ada restoran, pub, bar, distro ya, diskotik lah, konser musik pasti lah namanya konser musik, Klub. ya kan, pesawat udara tuh, bus, Iya. kereta api, kapal laut, terus penyiaran bioskop, televisi, nada tunggu telepon, hotel, bank, kantor, pertokoan, pusat rekreasi, lembaga penyiaran televisi, Ya, radio, segala macam hotel, itulah. ya, segala usaha karaoke lah semuanya. Tapi ada yang beberapa poin yang harus kita pertanyakan ya kan? Iya, pertokoan sih menurut gua. Itu loh. Ada lagi yang mau gue tanyain. Kalau misalkan kita pakai layanan musik yang udah berbayar gimana? Kan ini kan yang nggak boleh ya. Jadi nggak boleh disetel di publik. Nah itu dia tuh ya. Lah kalau misalkan gue lagi nongkrong sama teman-teman gue terus gue mau nyetel, nanti kalau dianggap itu nyetelnya buat Berarti lu berarti berpikir bagaimana cara implementasinya kan ya? iya, nah itu gimana tuh? Penerapannya nih ya. Iya, apakah kalau misalkan dari pihak kafe, bar atau segala macamnya itu mereka yang nyetel dan mereka yang harus bayar atau gimana? Soalnya di luar negeri itu emang royalti ini udah banyak udah diterapkan gitu. Nah bahkan pengamen jalanan pun harus punya sertifikat dan kalau misalkan mau nyanyiin lagunya dia juga bayar, mau nyanyiin lagu musisi lain itu bayar gitu untuk menghargai sang musisi. Ya, gitu. tapi ini ada tata cara nih ya. Jadi pada bab 3 nih. Oke. Mengenai tata cara pengelolaan royalti disebutkan bahwa pengelolaan royalti itu dilakukan oleh LMKN nanti. Jadi berdasarkan data yang terintegrasi pada pusat data lagu dan atau musik nih. Makanya harus daftarin musiknya nih gitu loh. Oh didaftarin? Ya, daftarin dulu musiknya baru bisa dapat royalti. Oke. Nah, tapi gue kadang-kadang bingungnya gini loh. Misalkan kita ada orang nyetel lagu nih di toko tertentu nih. Iya. Ya kan? Pengawasannya itu bagaimana? Iya. Gimana Apakah tuh? ada polisi yang akan mengawasi apakah musik-musik ini disetel di mana-mana atau enggak gitu kan? Gue bingung di situ loh. Takutnya dia nyetel kan dari Spotify, ya kan? Jangan lu bayar. Kita bayar Spotify 100.000 nih. Iya. Iya kan? Kan kita bayar ke Spotify dong. Iya. Setel dong, dicolok Iya. ke apa? Ke speaker. Dinyalain dong. Iya. Polisi lewat. Nyetel nih, udah bayar belum lu? Saya pakai Spotify. Heeh. Terus gimana? Kalau Apple Music gimana? Nah, itu dia. Kalau YouTube Music gimana? Nah, itu dia. Pak Jokowi pakai Spotify nggak? Ya mungkin tetap ya nyetel juga tetap aja bayar gitu loh. Kan saya via YouTube gitu.
Gimana? Iya. Gue nggak tahu, makanya gue masih rancu sih dalam Nah, pasal ini penerapannya gimana nih kalau misalkan menurut gua sih ya harusnya di tempat-tempat komersial ya yang memang diterapkan Iya. ini. Cuman lebih spesifik dan lebih apa ya? Kayaknya kalau tempat-tempat ini yang udah pasti nyetel musik, nah itu tempat itu yang disasar harusnya. Kalau kata gue sih karaoke sih udah pasti, tempat karaoke itu udah pasti berhubungan dengan musik. Nah, Maksud gua ini masalah pertokoan ini enggak loh. di bis nih, ada di bis. Nah, emang Di bis? emang lu tahu bisnya yang bis mana? Kopaja misalkan, Mikrolet kan kita nggak tahu nyetel gimana. Nah, pengawasannya bagaimana ya? Nah, itu dia. Masalah kalau pertokoan ini susah loh. Pertokoan banyak. Oke lah kalau misalkan di konser musik ya udah pasti ngomongin Iya. musik. Udah pasti nyanyiin lagu. Oke, pasti. Pasti. Ya, royalti lah pasti lah. Nah, ini masalahnya ada beberapa tempat yang nggak spesifik dan susah bakal dijaga sama ini penegak hukum gitu kan. Berarti kalau penyanyi kafe bayar nggak menurut lo? Kafenya yang harus bayar harusnya. Penyanyinya nggak usah. Penyanyinya nggak usah. Oke. Jadi untuk kalian nih para netizen ya, coba Iya, kalian iya, tulis iya. kolom komentar bagaimana menurut Anda mengenai pasal tentang musik ini nih, ya kan? PP nomor 56 nih ya. Nah. PP ya nomor 56 tahun 2021 ini bagaimana gitu loh. Buat lo yang nggak bayar Spotify, pakai Spotify bajakan, gak usah komen. Atau pakai yang masih trial. Kan lu pakai yang trial belum? Iya kan? Gue trial. Itu dikasih, emang itu dikasih kan? Gue selalu mencari yang trial. Waduh, selalu. Jadi lu download lagi. Ya, akun baru aja terus. Nah, ini ya juga kan, nih biar yang gue gratisan. bingung nih ya, ada pameran dan bazar. Nah, Nah, itu dia kan. ini loh. Bazarnya maksudnya bazar setingkat apa? Nah iya, setingkat apa nih? Iya. Kalau tadi kan tingkat lebih spesifik lagi kan? Iya, kalau cuman sekecamatan, Nah, itu dia tuh. gimana? Palingan itu bazarnya bazar buah. Bazar buah apa enggak? Bazar-bazaran yang misalkan Iya. ini baju-baju koko anak-anak. Iya. Nah, kan? Pasar malam kan masuk bazar Nah, juga ya? itu juga masalahnya itu dia. Gimana? Iya. Takutnya jadi loh, Pak, kan kami cuma acara gini aja, Pak. Gitu. Masa harus bayar sih, Pak? Nah, takutnya kan kayak begitu. Tapi kan ntar kalau mereka- polisi bilang bazar lapak bisa, masa nggak bisa bayar musiknya? Lah, Itu kamu udah pakai lapak tapi kamu nggak mau mengapresiasi musisi. Kamu udah nyetel lagunya tapi kamu kok nggak mengapresiasi Nah, makanya kan musisinya? kita bingung nih, kan nyetel lagu nih. Heeh. Kalau kita udah bayar ke misalnya gue pakai ya tadi lu bilang tuh pakai aplikasi misalnya Spotify atau Joox, kita bayar ke situ, apakah itu sudah termasuk artinya coba tuh. udah termasuk sebagai kita membayar royalti Royalti. kepada para musisi musisi Indonesia. Karena itu masuk langsung ke Iya. royaltinya, itu by Kan system ada mereka lah. VIP berapa, misalkan yang setahun berapa, 3 bulan berapa. Tapi sampai saat ini belum cair gue dari Spotify. Album gue belum cair. Ya lu album lu apaan? Ya, emang albumnya rock sih. Rock mah nggak laku, lagu lu tapi yang nggak laku doang, yang lain mah laku, lu doang lagunya nggak laku. Anjir, lu jahat. Ya, jadi kan kayak gitu ya. Sekarang apa yang harus dilakukan? Tapi kan ini bisa membuat musisi senang. Iya sih. Pada akhirnya nggak jadi. Pada akhirnya ini juga diapresiasi sama Iya, Anang. betul. Sama Anang Anji. hijau. Anang hijau. Anang hijau. Anji juga mengapresiasi. Anji juga. Iya, bukan karena mereka Iya. seorang musisi ya. Iwan Fals juga. Iya. Anji tuh nih, Anji berterima kasih nih dari Pak Presiden Jokowi atas nama pribadi sebagai musisi dan komposer. Saya mengucapkan terima kasih untuk peduli, tulis Anji di Instagramnya. Pak Anji mah emang suka diundang sama Pak Jokowi. Nih itu Pak Mas Anang juga nih. Anang juga emang. PP nomor 56 Orang tahun kemarin dia ngundang itu yang waktu brother kan. emang CS kental ya, pengen nikahin anaknya ngundang. Ya pastilah. Oh jangan ini nih. Iya nih. Ini ujungnya nih gara-gara pernikahan atas sama Aurel. Jangan bikin kontroversi lo. Cocokologi kan? Iya. Ya, Ya, intinya sih ya. tapi gue sebagai musisi gue senang. Gue sebagai orang suka nyanyi aja sih. Tapi berarti kita penyanyi. Gue suka nyanyi. Oke lah. Boleh dong nyanyiin lagu lu satu di sini, biar orang-orang tahu. Anyam. Oke, jadi alhamdulillah ya. Iya. Syukurnya. Tapi mungkin ya udah pasalnya biasa aja. Tapi dalam- memang ini tugasnya Pak Presiden dalam kok. implementasinya berarti dalam penerapannya kita harus lebih tahu lagi. Iya. Mungkin itu nanti bertahap sih ya. Kalau kata gue sih dia bakal jadi Pak Presiden atau tim-tim terkait mungkin kan bakal bertahap bagaimana cara penerapan ini biar lebih menurut gue sih lebih
tepat sasaran gitu loh. Udah segitu aja lah. Iya. Ya intinya sih kami sangat mendukung Pak Jokowi. Kalau ini positif untuk para musisi ya silakan. Tapi jika memang ada yang kurang yang baik atau kurang jelas atau kurang tepat, ya diperbaiki dan lebih kayak solusinya gimana solusinya untuk supaya kayak misalkan nih kayak biar lebih tertata ya lah. tertata ya, pertokoan bazar tuh spesifiknya seperti apa, terus pertokoan tuh toko-toko yang seperti apa, karena kan kita nggak tahu ya toko-toko tuh nyetelnya dari mana Ya. itu sih. Terus kalau misalkan yang suka dangdut keliling, Nah itu dia tuh, gerobakan. itu dia masalah baru lagi tuh. Lu jangan namanya masalah baru deh. Udah segitu aja, jangan lupa share video ini ke Pak Jokowi, Pak Anji dan Pak Anang. Tetap sadar, tetap sabar. Semoga corona cepat ambiar. Bye bye.